Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai strategi pemilihan jenis pohon untuk revegetasi lahan pasca tambang. CPMK dan sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menyusun strategi revegetasi lahan pasca tambang. Mahasiswa mampu melakukan revegetasi lahan pasca tambang. Pendahuluan, pemilihan jenis dan bibit berkualitas merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan revegetasi lahan pasca tambang. Penanaman jenis tanaman kehutanan dalam kegiatan revegetasi lahan pasca tambang diprioritaskan pada jenis-jenis tanaman pionir, sedangkan untuk bibitnya harus berkualitas dengan ciri-ciri bibit yaitu tinggi telah mencapai 30-50 cm, kemudian batangnya lurus dan kokoh, kemudian bebas dari serangan hama, penyakit, serta batangnya telah berkayu. Ini menurut Mansur 2011. Nah, pentingnya pemilihan bibit dengan batang yang telah berkayu pada saat penanaman di lapangan ini merupakan supaya tanaman memiliki kemampuan hidup yang tinggi. Nah, ini ada beberapa faktor-faktor ya yang akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman di lapangan, yaitu ada faktor genetik dan faktor lingkungan, faktor environment-nya ya. Kemudian, nah genetik adalah faktor internal yang ada pada setiap tanaman yang ada. Kemudian faktor lingkungan yaitu faktor abiotis ya, mulai tanah, air ya, dan suhu dan lain sebagainya. Nah, faktor internal mempengaruhi sifat ekologis jenis tanaman termasuk kebutuhan cahaya. Bagaimana kita ketahui bahwa tanaman kehutanan itu memiliki karakteristik dalam penyerapan cahaya itu ada yang istilahnya tanaman intoleran, semi-toleran, dan toleran. Kemudian faktor lingkungan yang akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman di lapangan yaitu ada faktor dapis, faktor tanahnya, klimatis, dan faktor fisiografis atau bentang lahan, dan faktor geologis. Nah, tujuan dari pemilihan jenis ini penting ya, agar tanaman dapat tumbuh baik sesuai dengan kondisi lingkungan sehingga menghasilkan persentase tumbuh yang tinggi. Jenis yang ditanam ini harus sesuai dengan kebutuhan, kemudian jenis yang ditanam mudah untuk dilakukan budidayanya. Selanjutnya, yaitu jenis tanaman yang dipilih dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuan penanaman, apakah itu untuk kegiatan penghijauan, atau menghasilkan kayu bakar, kayu pertukangan, atau sebagai pencegah longsor untuk mengatasi penggenangan dan menyimpan air. Ini menurut Larso 2015. Ini beberapa tujuan pemilihan jenis tanaman penting diperhatikan karena ini akan mempengaruhi tingkat kesesuaian tanaman juga dan keberhasilan tanaman di lapangan. Nah, uji spesies. Nah, sebelum kita menanam skala luas, maka perlu dilakukan uji spesies terlebih dahulu untuk melihat kesesuaian masing-masing spesies yang kita tanam. Nah, uji spesies dimasukkan untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan dari tiap-tiap jenis yang telah dikumpulkan, serta untuk mengetahui daya adaptasinya di lahan-lahan bekas tambang. Jenis-jenis pohon yang dinilai mampu tumbuh dengan baik, ini akan menjadi jenis-jenis unggulan atau prioritas yang untuk direkomendasikan dalam kegiatan restorasi rehabilitasi lahan bekas tambang atau di area-area kontrak karya tersebut. Ini menurut Mansur 2011. Nah, ini strategi pemilihan jenis pohon ya. Yang perlu diperhatikan pertama adalah jenis pohon asli setempat. Nah, kita perhatikan kondisi ekologi lahannya ya, dengan lahan yang ada. Kemudian juga kita perhatikan persyaratan tumbuh jenisnya, apakah dia sesuai ya. Kalau sesuai, kemudian baru kita lakukan ini dilakukan uji secara uji spesies sesuai dengan tapak yang ada. Kemudian
Kalau tidak sesuai, maka jenis ini tidak direkomendasikan. Nah, kalau jenis pohon ini layak secara ekologis atau sesuai, baru nanti kita uji lagi untuk atau disesuaikan dengan tujuan penanaman yang tadi. Nah, kemudian kalau sudah sesuai dengan tujuan penanamannya, baru nanti kita cek lagi apakah bahan tanamannya itu tersedia atau tidak. Nah, kalau sudah tersedia, perlu diperhatikan lagi tahap terakhirnya, yaitu teknik silvikulturnya. Apakah kita menguasai teknik budidayanya atau tidak. Nah, kalau memang sudah dikuasai teknik budidayanya, makanya ini menjadi pilihan yang pas untuk jenis-jenis yang direkomendasikan untuk tanaman restorasi lahan tersebut. Nah, ini seperti kita lihat pada gambar ya. Setelah kegiatan tambang tadi, pasca tambang, kita perhatikan jenis-jenis apa saja yang bisa hidup kembali, yang mampu tumbuh. Nah, jenis-jenis tersebut bisa kita rekomendasikan untuk penanaman atau kegiatan restorasi dan rehabilitasi pada lahan tambang tersebut. Kita bisa lihat, kita ekspor di sekitar tambang, jenis-jenis potensial, jenis-jenis lokal yang adaptif. Nah, jenis-jenis tersebut bisa kita manfaatkan untuk jenis yang tepat, yang baik untuk kegiatan restorasi lahan pasca tambang, karena jenis tersebut secara klimatis, secara mikronya memang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, ini beberapa jenis tanaman-tanaman pionir ya yang bisa kita rekomendasikan. Ada jabon putih ya, jenis pionir ya, cepat tumbuh, pas growing juga. Nah, jenis-jenis ini bisa kita gunakan. Ada juga jenis-jenis tanaman legum ya. Nah, ini jenis ini bisa kita manfaatkan, dan juga jenis-jenis ficus dan jenis-jenis meranti. Ini kita sesuaikan dengan lahan tambangnya, juga tujuan akhir dari kegiatan restorasi tadi, supaya kita tidak salah dalam memilih jenis-jenis yang akan kita tanam di lapangan. Kemudian pemilihan jenis pohon untuk revegetasi lahan pasca tambang ini harus memperhatikan atau mempertimbangkan yang pertama sifat ekologis dan fisiologis jenis-jenis yang akan ditanam, kemudian tujuan penanamannya, selanjutnya ketersediaan bahan tanaman, penguasaan teknik silvikultur. Nah, 4 hal ini penting kita perhatikan di dalam pemilihan jenis supaya tujuan restorasi dan reklamasi tadi akan tercapai. Nah, ini bagaimana peran silvikulturis dalam restorasi itu tadi. Perannya yaitu bagaimana kita mengenal jenis-jenis pohon hutan yang potensial untuk restorasi lahan pasca tambang. Kemudian setelah itu kita mengetahui karakteristik masing-masing pohon tersebut, dan selanjutnya kita paham teknik budidaya, kemudian mengetahui produk yang dihasilkan. Nah, ini merupakan dasar dalam melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang. Jadi seorang silvikulturis ini harus paham betul tentang setiap jenis tanaman hutan yang akan digunakan di dalam restorasi dan reklamasi lahan tambang tersebut. Nah, ini ada beberapa kriteria spesies untuk restorasi lahan pasca tambang. Yang pertama, jenis yang adaptif pada lingkungan setempat. Yang paling penting di sini adalah jenis-jenis memang secara alamiah memang cocok dengan lingkungan tempat restorasi tersebut. Kemudian pertumbuhannya relatif cepat atau yang tergolong jenis fast growing ya. Kemudian kebutuhan cahaya dan kebutuhan nutrisinya rendah. Ini penting karena kalau kebutuhannya nutrisinya tinggi di lapangan pada saat tanaman, tentu akan memberikan input yang besar sehingga biaya restorasi akan semakin meningkat. Makanya yang perlu diperhatikan di sini adalah tanaman-tanaman memang yang membutuhkan nutrisi yang rendah, tapi pertumbuhannya yang cepat seperti itu. Kemudian menghasilkan seresah dan mudah terdekomposisi. Nah, seresah ini merupakan bahan organik yang secara alamiah nanti akan meningkatkan
bahan organik tanah dan juga akan memperbaiki KTK dan secara langsung juga akan memperbaiki sifat fisik tanahnya. Kemudian jenis-jenis yang akan ditanam di tanah tambang yang harus diperhatikan adalah harus bersifat catalytic species. Nah, catalytic species yaitu jenis-jenis ini bisa memicu datangnya jenis-jenis satwa yang nanti akan membantu menyebarkan membantu melakukan penyebaran terhadap spesies. Nah, jenis katalitik ini akan membantu juga untuk mendatangkan jenis-jenis lain. Kemudian seperti biasa kita lihat, jenis katalitik spesies ini banyak kita temukan jenis dari Ficus ya, Humeraceae. Kemudian mendapatkan sumber benih dan teknik budidayanya ya, itu yang jadi penting. Kalau kita tidak menguasai teknik budidayanya, tentu akan kesulitan pada saat kita membutuhkan propagul atau sumber benih-benih yang kita tanam. Kemudian biaya untuk penanaman dan pemeliharaannya rendah. Nah, ini kalau pemeliharaan yang tinggi tentu akan memberikan input yang besar juga, sehingga akan meningkatkan biaya operasional. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah biaya penanaman dan pemeliharaannya rendah, kemudian mudah dalam pengurusan. Nah, ini penting harus diperhatikan dalam pemilihan jenis-jenis yang akan ditanam di lapangan. Nah, ini ada beberapa jenis pohon yang potensial, yang rekomendasi ini sekali ya. Yang pertama jenis Dillenia fruticosa, kemudian Endospermum, ada Ficus dubia, Ficus kerveni, kemudian Ficus microcarpa, Hibiscus tilesius, Macaranga hippoleuca, Trema orientalis, Mallotus sp, dan Pictet pubescens. Ini jenis-jenis yang sangat potensial sekali ketika kita gunakan untuk kegiatan restorasi dan reklamasi pada lahan pasca tambang. Nah, jenis ini termasuk jenis yang adaptif, cepat tumbuh juga, kemudian dia bersifat catalytic species. Spesies ini bisa memacu datangnya spesies baru yang akan meningkatkan biodiversitas atau keanekaragaman jenis nanti pada lahan tersebut. Nah, ini bisa lihat pada gambar, ini contoh jenis Adenandra, ini jenis Melastoma ya, ini jenis potensial juga untuk dikembangkan. Nah, dia mudah tumbuh, selesainya banyak, kemudian juga mudah terdekomposisi. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu teknik penanaman pada lahan tambang ya. Nah, yaitu yang pertama penanaman jenis tanaman penutup tanah atau cover crop ya. Nah, biasanya kita lihat pada tanah tambang yang bersifat terbuka, ini rawan terjadinya erosi. Sedangkan penanaman pohon membutuhkan waktu yang lama sampai tajuk mampu menutup tanah dan melindungi tanah dari erosi. Sehingga perlu kita melakukan tahap awal yaitu melakukan dan cover crop ya, penutupan jenis-jenis yang akan mempercepat menutupi tanah-tanah tambang tadi, yang terutama tanah-tanah yang miring ya. Nah, jenis-jenis yang bisa kita rekomendasikan yaitu jenis Podaria, Centrosema, Holopogonium, Opuna, dan lain sebagainya. Nah, tanaman penutup tanah ini berfungsi yaitu untuk meningkatkan kesuburan dan kelembaban tanah, kemudian bisa sebagai pengendali erosi, selanjutnya habitat awal fauna, dan juga tempat tumbuh tanaman lain yang bijinya terbawa oleh fauna ataupun binatang. Ini fungsi dari penanaman tanaman cover crop. Nah, jenis tumbuhan tanah bisa kita lihat ya, ini seperti ini pada gambar, ada Eleusin indica, Cyperus, Bidon pilosa, Aggregatum, kemudian Holopogonium, dan seterusnya. Ini juga jenis tumbuhan penutup tanah yang potensial sekali ya. Ada jenis Desmodium ya, ada Desmodium incanum, Desmodium triflorum, kemudian Trilobata. Ini jenis-jenis yang cukup potensial yang bisa kita kembangkan sebagai tanaman cover crop, tanaman LCC. Kemudian penanaman jenis pohon pionir. Nah, penanaman jenis pionir ini diperlukan untuk menutup tanah dengan cepat
dan atau menyiapkan naungan bagi jenis-jenis pohon toleran. Nah, tumbuhan pionir merupakan tanaman perintis yang mampu hidup dan toleran terhadap kekurangan bahan organik. Selain itu, tumbuhan pionir juga berfungsi sebagai dapat meningkatkan bahan organik. Contohnya makaranga tadi, malutus, rema, singon, gabon, dan minuang. Tanaman pulai, ini jenis tanaman pionir yang bisa kita gunakan. Kemudian penanaman 2 tahap, yaitu jenis pohon kehutanan yang komersial dan kayunya berkualitas tinggi, biasanya memerlukan naungan pada usia muda, tetapi lebih tahan sinar matahari, bahkan memerlukan sinar matahari setelah ukurannya bertambah besar, seperti jenis meranti, kayu besi, merbau, kayu hitam, dan gaharu. Nah, ini perlu kita perhatikan juga karakteristik masing-masing jenis ini. Nah, untuk jenis komersial atau tidak memerlukan naungan sama sekali bisa kita lihat dengan penanaman 2 tahap, itu bisa kita menggunakan jenis jati, matoa, kayu bahu, mahoni, dan witi. Nah, kemudian ada penanaman dengan ajir hidup ya. Ajir hidup merupakan penanaman ajir dengan batang tanaman berkayu, sehingga pada saat ditanam akan tumbuh tunas dan menjadi tanaman baru. Kemudian pembuatan stek batang ya, teknik pembiakannya secara vegetatif dengan memanfaatkan batang tanaman dengan panjang dan diameter tertentu. Ini bisa kita lakukan juga dengan teknik penanaman dengan ajir ketika kita menanam di lahan pasca tambang. Kemudian penanaman dengan teknik hydroseeding. Teknik hydroseeding ini itu metode penanaman yang dilakukan dengan menyemprotkan campuran biji-biji tanaman, musa, berkat, pupuk ke permukaan tanah. Nah, ini bisa kita lihat sketsanya seperti ini ya. Ini pengaturan jarak tanam. Di antar tanaman juga ditanam cover crop, pemberian dolomit atau pupuk, ada kompos juga ya. Nah, di sampingnya ditaruh ada tiling per badan, topsoil. Nah, ini teknik penanaman bisa dilihat pada gambar. Nah, kemudian ini tanamannya tadi, kalau kita dilihat dengan cara melintang ya. Ini ada galian lubang untuk tanamannya, ada pemberian cover crop, ada galian pasir, tumpukan pasir ya. Dan pohon tanaman kehutanan akan ditanam. Ini bentuknya seperti itu. Lubang tanam bisa dibuat sekitar 50 cm sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau tanahnya gembur bisa dibuat lebih dalam, tapi kalau tanahnya lapisan tanahnya tipis tentu akan menyesuaikan. Ini hasil penanaman pasca tambang bisa dilihat dengan kontur yang miring dan juga yang datar dengan berbagai jenis tanaman. Ini daftar pustaka untuk rujukan kuliah hari ini. Terima kasih, sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.